Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja, baik dari pengertian, peranan pemerintah, peranan perusahaan, dan lain sebagainya. Baik, jadi saya akan menjelaskan pengertian tentang eh, pemutusan hubungan kerja atau yang kita kenal, yang terkenal itu PHK. Dimana mungkin PHK ini sering banget terdengar di telinga kita karena PHK ini memang selalu digunakan dalam dunia kerja. Jadi PHK ini adalah pemutusan hubungan kerja baik dari perusahaan ataupun dari buruhnya atau pekerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, beberapa orang yang mungkin PHK-nya ini dari perusahaan, beberapa orang itu takut terkena PHK. Kenapa? Karena dengan adanya PHK ini mereka itu sulit untuk mencari pekerjaan yang baru. Nah, terus juga ada beberapa kasus di mana PHK ini dilakukan secara tiba-tiba. Jadi tidak ada konfirmasi ataupun informasi sebelumnya dari perusahaan. Nah, diatur juga nih di dalam pasal pasal 1 nomor 25 dari Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dari nomor 13 tahun 2003, di mana dikatakan di situ dicantumkan bahwa PHK ini adalah pemutusan hubungan kerja. Nah, pemutusan hubungan kerjanya ini tuh jadi baik hak ataupun kewajiban dari perusahaan ataupun buruh yang bekerja dalam perusahaan tersebut tuh mereka tuh punya hak gitu untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, selanjutnya itu diatur juga nih di dalam pasal 151 nomor 13 tahun 2003, di mana PHK ini baik dari perusahaan ataupun dari buruh ataupun pekerja dalam perusahaan tersebut tidak bisa melakukan PHK secara tiba-tiba ataupun secara sepihak, di mana PHK ini harus dilakukan secara musyawarah. Ada beberapa alasan kenapa karyawan itu bisa di-PHK. Yang pertama itu karena sanksi. Mungkin karyawan tersebut melakukan kesalahan di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, mungkin karyawan tersebut itu sedang berada melakukan kesalahan dan berujung kepada pengadilan. Lalu yang ketiga, mungkin karyawan tersebut terbukti melanggar aturan kerjasama di perusahaan tersebut. Yang keempat, karyawan tersebut ingin mengundurkan diri tanpa adanya paksaan pertemanan. Lalu kelima, perusahaan Adalah jenis-jenis PHK. Yang pertama adalah PHK karena hukum. Sebagai salah satu contoh, PHK yang terjadi secara otomatis karena kebijakan hukum adalah ketika seorang karyawan meninggal dunia. Dalam kondisi tersebut, perusahaan tidak perlu mengirimkan surat pemutusan hubungan kerja karena secara otomatis hubungan kerja telah berakhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah PHK karena kondisi khusus. Contohnya adalah ketika perusahaan mengalami kerugian yang besar sehingga harus mengakhiri hubungan dengan karyawannya. Yang ketiga adalah PHK karena kesalahan berat. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan diwajibkan atau diharuskan untuk memberikan uang pasongan saat melakukan PHK terhadap karyawan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah dampak dari PHK. Dampak dari PHK bagi perusahaan. Yang pertama, perusahaan mengalami tekanan finansial. Banyak perusahaan menghadapi perlambatan ekonomi nasional. Yang kedua, resiko kerugian dan tutupnya bisnis. Jika tekanan ekonomi terus-menerus terjadi, beberapa perusahaan dapat mengalami tekanan atau kerugian yang lebih besar. Dalam kasus yang lebih ekstrim, perusahaan bisa saja tutup permanen. Contohnya pada kasus PT Sritex. Yang ketiga, reputasi dan citra perusahaan dapat terpengaruh PHK dan dapat menurun reputasi dan citra nama baik. Selanjutnya ada dampak bagi tenaga kerja. Yang pertama, ketidakstabilan pendapatan. Setelah di PHK, para pekerja yang mengalami PHK akan kehilangan penghasilan utamanya, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua, ada kecemasan dan ketidakpastian masa depan. Setelah di PHK, para pekerja yang mengalami PHK akan merasa takut akan kerja di masa depan. Dan yang terakhir, menurunnya daya beli rumah tangga. PHK juga dapat membuat UMKM dan usaha lainnya terkena dampak negatif. Selanjutnya itu ada peran perusahaan. Nah, peran perusahaan yang pertama itu PHK harus dilakukan secara adil.
Lalu yang kedua, PHK menjadi langkah terakhir. Yang ketiga itu perusahaan harus membagi kepada karyawannya pesangon atau gaji. Lalu selanjutnya tentang transparan terhadap karyawan. Perusahaan itu harus jujur kepada karyawannya jika memang perusahaan tersebut akan melakukan PHK. Lalu yang kedua mencari solusi seperti memasukkan karyawan di tempat pekerjaan lain atau membantu mencarikan pekerjaan yang lain bagi karyawannya. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu tentang apa sih kira-kira peran pemerintah dalam kasus tersebut. Jadi pendapat kelompok kita, jadi peran pemerintah itu mungkin bisa mengupgrade ataupun mengembangkan lagi undang-undang di mana setiap orang yang terkena PHK bisa diberikan pesangon ataupun diberikan skill-skill baru yang bisa membuat mereka itu menjadi berkembang dan bisa masuk ke pekerjaan yang lainnya. Nah, terus juga pemerintah juga diharapkan itu bisa membantu gitu menangani masalah-masalah tersebut dengan mungkin bisa mencari lapangan pekerjaan yang baru ataupun seperti yang tadi memberikan pesangon. Nah, selanjutnya kesimpulannya tuh PHK ataupun pemutusan hubungan kerja itu adalah pemutusan hubungan kerja secara musyawarah, tidak diambil secara sepihak. Jadi setiap orang yang melakukan pemutusan hubungan kerja ini punya hak masing-masing. Sebaliknya jika perusahaan melakukan pemutusan pekerja ataupun PHK ini, mereka itu nggak bisa melakukan secara sepihak, tetapi harus secara musyawarah karena mereka juga harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika para buruh ataupun karyawan di perusahaan tersebut dikenakan PHK begitu. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih semuanya.